siang, Bu. Siang, Mbak. Kalau boleh tahu, Ibu nama siapa ya? Airin. Erin. Ibu Erin, umur berapa, Bu? 20 tahun. 20 tahun, berarti masih mbak ya. Baik, perkenalkan saya Imelda, mahasiswa Stika Wirausaha Yogyakarta. Tujuan saya di sini, Mbak, untuk melakukan penkes tentang kanker serviks. Sebelum kita masuk ke materinya, saya mau tanya, apa sih itu kanker serviks menurut pemahamannya Mbak? Menurut pemahamannya saya itu kanker serviks itu yang terjadi masalah pada gangguan reproduksi wanita ya. Oh ya, baik, betul juga Bu. Nanti saya akan lebih perjelaskan lagi ya Bu tentang kanker serviks seperti apa. Jadi serviks itu, Bu, saya jelaskan dulu serviks itu apa ya Bu. Serviks itu atau leher rahim adalah daerah yang menghubungkan rahim dari vagina. Jadi kanker serviks adalah penyakit akibat tumor ganas pada daerah mulut rahim yang disebabkan oleh virus HIV atau virus kuman papilomavirus. Kemudian kita masuk tanda dan gejalanya, Bu. Tanda dan gejala itu pendarahan dari lubang kemaluan setelah melakukan hubungan seksual. Terus di antara dua periode menstruasi atau setelah masa menopause atau berhenti masa menstruasi. Kemudian yang kedua, pengeluaran lendir encer disertai darah dan keputihan yang memiliki bau yang busuk. Kemudian yang ketiga, nyeri pinggang atau nyeri pada saat melakukan hubungan seks. Baik, kita masuk penyebab kanker serviks ya Mbak. Penyakit kanker serviks itu disebabkan dari virus HIV melalui hubungan seksual. Baik Mbak, kita masuk yang berisiko, karena macam-macam risiko atau wanita mana saja yang berisiko terkena kanker leher rahim atau kanker serviks. Yang pertama itu gonta-ganti pasangan. Yang kedua, kurang kebersihan diri. Jadi kalau Mbak kurang kebersihan diri, kalau boleh mandi 2 hari sekali. Terus kalau cuci vagina itu mulai dari atas ke bawah, ganti celana dalam 2 kali gitu Mbak. Kemudian yang kedua, penurunan daya tahan tubuh, karena berisiko juga itu Mbak kalau kurang mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian yang membuat risiko kanker leher rahim juga itu terlalu banyak mengonsumsi makanan yang berlemak, yang terlalu banyak bahan pengawet. Kemudian yang ketiga, terlalu melahirkan keseringan. Yang keempat, faktor keturunan atau genetik. Jika Mbak ibunya punya riwayat kanker serviks atau saudara perempuannya mempunyai kanker serviks, nanti akan 2 kali lebih berisiko Mbak terkena penyakit yang sama. Kita masuk ke cara pencegahan ya Mbak. Yang pertama itu melakukan vaksinasi HIV. Kemudian yang kedua, deteksi dini, pap smear, dan IVA test. Baik Mbak, itu saja yang saya sampaikan. Apakah Mbak ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, pemeriksaan pap smear itu yang seperti bagaimana? Baik Mbak, saya akan jelaskan pap smear itu seperti apa. Jadi pap smear itu adalah sebuah tes mendeteksi kanker serviks pada wanita, atau pemeriksaan juga disebut juga pap test. Jadi pap test ini juga bisa digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perubahan sel-sel kanker rahim atau serviks. Begitu Mbak. Yang berisiko menjadi kanker. Baik Mbak, sebelum saya tutup, ada lagi yang ditanyakan Mbak? Ada. Baik, saya akan evaluasi sedikit ya Mbak. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan nih Mbak. Yang pertama itu, apa sih itu kanker serviks? Itu kanker serviks yaitu tumbuhnya tumor pada leher rahim yang disebabkan oleh virus human
papilloma virus. Ya, baik, betul sekali yang Ibu sampaikan. Berarti Mbak sudah menambah pengetahuannya. Baik, saya akan bertanya pertanyaan yang kedua ya Mbak. Apa sih penyebabnya dari kanker serviks? Itu salah satunya ada pernikahan dini, pernikahan yang di bawah umur 15 tahun. Terus apa lagi Bu yang Ibu paham tentang penyebab kanker serviks? Itu penyebabnya ada virus HIV Mm-mm. dan ketularan dari hubungan seksual. Baik Bu, tertular dari hubungan seksual ya Bu maksudnya. Baik Bu, bagus sekali Bu. Berarti Ibu sudah menambah pengetahuan tentang penyebab kanker serviks ya Mbak. Kemudian saya bertanya pertanyaan ketiga ya Mbak. Apa sih risikonya dari kanker serviks atau kanker leher rahim Bu Mbak? Itu ada faktor genetik atau keturunan Mm-mm. yang melahirkan anak terlalu banyak. Selanjutnya itu ada merokok dan daya tahan tubuh menurun. Betul sekali Bu, baik sekali. Berarti Ibu atau Mbak ini sudah menambah pengetahuan tentang risiko kanker serviks ya Mbak. Baik, sebelum saya tutup, apakah ada yang Ibu tanyakan lagi? Tidak ada. Baik, Mbak, saya tutup. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Ya Mbak, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Mbak.